Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai salah satu bahasan ikatan kimia yaitu adalah model VS EPR ya atau kepanjangannya adalah valence shell electron pair repulsion teman-teman. Atau kalau dalam bahasa Indonesia berarti tolakan pasangan elektron tolakan pasangan elektron valensi ya teman-teman ya. Tolakan pasangan kulit elektron valensi TPKEV ya, itulah seperti itulah kira-kira ya. Dan ini adalah beberapa overview atau sasaran belajar atau sasaran diskusi kali ini ya. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada aturan-aturan dari VSEPR dan kemudian ada soal atau masalah yang bisa kita kerjakan nih teman-teman. Nah, jadi dalam teori atau model dari VSEPR ini atau tolakan kulit elektrovalensi ya, pasangan elektrovalensi pada suatu molekul itu dapat menjelaskan bentuk dari suatu molekul dan juga penyusunan suatu elektron-elektron dalam suatu molekul ya, berdasarkan tolakan antar elektronnya ya. Nah, bentuknya ada macam-macam teman-teman. Tapi nanti untuk bentuk utama itu ada 5 atau 4 ya. Jadi bentuknya ada bentuk linear ya, angular atau bentuk V ya, bisa tulis bentuk V. Kemudian bentuk trigonal planar, trigonal piramid ya. Kalau trigonal piramid ini bentuknya seperti piramid teman-teman ya. Kemudian bentuk T ya atau T-shape, tetrahedral nih ya. Kemudian ada sisau ya, seperti apa namanya? Gergaji lah ya. Square planar, trigonal bipiramid, kemudian square piramidal, ada oktahedral dan juga pentagonal bipiramid ya. Tapi yang utama itu sebenarnya cuma ada ini nih, linear, kemudian trigonal planar, tetrahedral, kemudian yang 5 itu trigonal bentar, ya trigonal bipiramid dan kemudian oktahedral. Jadi untuk yang kalau misalnya ada dua ya, baik elektron ikatan maupun elektron apa namanya bebas, pasangan elektron bebas itu adalah linear ya. Kemudian kalau 3 itu adalah trigonal planar, 4 itu ada tetrahedral penyusunannya, 5 itu adalah trigonal bipiramid, dan 6 adalah oktahedral ya. Tapi nanti karena adanya pasangan elektron bebas bisa berubah-ubah tuh bentuk geometrinya seperti itu. Jadi untuk aturan atau model dari VSEPR ini ada dua aturan penting teman-teman. Yang pertama itu terjadi tolak menolak antara daerah elektron ikatan maupun yaitu elektron yang saling berikatan maupun elektron bebas ya. Biasanya untuk ini adalah pasangan teman-teman ya. Pasangan atau disebut juga PEB ya di situ. Yang saling menolak satu sama lain dan mencapai jarak yang sama dari atom pusat ya. Jadi biasanya untuk jaraknya itu sama nih dari atom pusatnya. Kemudian yang kedua itu tidak ada perbedaan pada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Jadi tolak menolaknya itu pada misalnya pada CO ya atau pada CN misalnya nih. Atau pada CC lah ya. CC ini tunggal, rangkap 2, rangkap 3 itu tolak menolaknya itu nggak ada bedanya teman-teman ya. Pada teori atau model VSEPR ini gitu. Di sini kita bisa lihat, misalnya di sini adalah jumlah elektron pasangannya ya, baik dari elektron ikatan maupun elektron bebasnya. Kalau misalnya dia ada dua, ya teman-teman, itu biasanya membentuk bentuk linear ya, di mana sudutnya itu adalah 180 derajat nih. Kita bisa lihat di sini ya. Ini sama aja sih. Nah, contohnya adalah BeCl2 dan juga HgCl2 ya. Nah, kalau misalnya elektronnya itu ada 3 pasang ya, baik elektron ikatan maupun elektron bebas, dia membentuk bentuk trigonal planar ya. Atau segitiga planar sama aja. Nih, ya. Dan sudutnya itu adalah 120 derajat ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu 360 bagi berapa apa namanya? Bentuknya gitu. Kalau misalnya 2 itu berarti bagi 2 sama dengan 180. Kalau misalnya 3 berarti 360 bagi 3 ya, 120 ya. Kalau ini 360 bagi 2. Nah, contohnya adalah molekulnya adalah BF3, teman-teman. Nah, kalau misalnya dia mempunyai elektron ikatan dan juga elektron bebas, ya,
Itu udah 4 ya. Berarti bentuknya adalah tetrahedral atau tetrahedron sama aja ya. Ini adalah bentuk elektron penata ulangan atau bentuk dari penata ulangan elektronnya ya pada suatu molekul, dan ini adalah bentuk geometrinya ya. Ini kalau ada 4 teman-teman ya. Walaupun nanti kalau misalnya dia bentuknya beda, ada elektron bebas, ada elektron ikatan, nanti bentuknya bisa beda-beda. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, contohnya adalah CH4 atau metana dan juga NH4+ atau ion amonium, teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya dia ada 5, itu bentuknya adalah trigonal bipiramid ya, teman-teman. Ini sama nih ya. Sudutnya itu 90 derajat, beda-beda ya. Ada yang 90, ada yang 120, ada juga yang 180 derajat ya. Tapi kurang lebih totalnya itu ya mendekati 360 teman-teman ya. Contohnya itu adalah molekul dari PCl5 ya. Fosforus pentaklorida ya. Fosfor pentaklorida. Kemudian kalau misalnya ada 6, teman-teman, itu bentuknya adalah oktahedral ya. Hedral ini juga sama nih ya, sebelah kanan. Dan sudutnya yang dibentuk itu adalah 90 derajat dan juga 180 derajat ya. Kalau dari sini ke sini itu 180, kalau misalnya antara ini dengan ini itu 90 teman-teman ya. Contohnya adalah molekul SF6 atau sulfur heksafluorida ya. Nah, kalau tadi itu ditinjau dari misalnya elektron ikatan, teman-teman. Tidak ada dari elektron bebasnya ya di sini ya, semua sama nih. Di sini elektron ikatannya jumlahnya ada 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau misalnya di situ ada elektron bebas, maka dia bisa membentuk geometri yang berbeda-beda walaupun untuk penyusunan elektronnya itu tetap sama, teman-teman ya. Misalnya kita ambil di sini adalah SO2 nih. Nah, SO2 ini dia totalnya itu adalah 3 pasangan elektron ya. 3 pasangan elektron untuk SO2 nih. Kita bisa tulis di sini. Ya. Totalnya itu adalah 3 pasang ya. Dari mana aja? Dari elektron ikatan itu ada 2 ya. Nih. 1, 2 ya. Sini. Dan dari elektron bebas itu ada 1 pasang, teman-teman ya. Jadi untuk SO2 ini total itu ada 3. Dari elektron ikatan itu ada 2. Dari elektron bebas itu ada 1. Jadi kita bisa tulis class of molekulnya itu adalah AB2E ya. A itu sebagai atom pusat, B itu sebagai elektron ikatan ya. E itu sebagai elektron bebas. Jadi kalau walaupun secara penyusunan elektron itu adalah trigonal planar ya, kita bisa tulis di sini gambarnya seperti ini ya. Sebenarnya rangkap sih ya. Ini bebas di sini. X aja deh. Nah, gitu. Walaupun misalnya dia adalah trigonal planar untuk bentuk atau bukan bentuk sih, penyusunan elektronnya, tetapi untuk bentuk geometrinya dia adalah band ya, teman-teman, atau menekuk gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Kita bisa ambil juga di sini misalnya contohnya adalah NH3 ya. NH3 itu totalnya adalah 4 pasangan elektron, teman-teman. NH3 nih tadi ya. Dari mana aja? Ini totalnya. Dari yang sini masing-masing 3 nih, 1, 2, 3 ya. Kemudian ada 1 yang pasangan elektron bebasnya ya. Ini adalah elektron ikatan, ini adalah elektron bebas. Nah, secara penyusunan elektron dia adalah tetrahedral, teman-teman. Tapi karena di sini beda, ada elektron ikatan dan juga elektron bebas, itu tentu tolak menolaknya juga atau gaya itu berbeda ya. Sehingga untuk geometrinya adalah trigonal piramidal ya, atau bisa disebut juga piramid lah bentuknya, seperti itu. Lanjut lagi kita ambil contoh adalah H2O ya. H2O itu totalnya adalah 4 ya, teman-teman. Dari elektron ikatannya ada 2 ya. Dari elektron bebasnya juga ada 2 ya. Nah, secara penyusunan dia adalah tetrahedral ya. Tapi untuk bentuknya adalah bentuk tekuk atau bentuk V, kita bisa tulis gitu. Jadi gitu ya.
Nah, coba sekarang tentukan penyusunan elektron dan bentuk geometri molekul dari NF3, teman-teman ya. Di sini NF3 itu kita tulis dulu. N itu adalah elektron valensinya ada 5, kemudian berikatan dengan si F ya. Masing-masing itu ada 7 ya, teman-teman. 4, 5, 6, 7. Ini juga sama nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama. 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7 ya. Dan di sini berarti masih kurang 2 nih di sini. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ya. Kita bisa gambar seperti ini juga bisa sama sih. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa si N itu, NF3 ya terutama, dia punya total elektron adalah 4 ya, teman-teman. Dari mana? Elektron katanya ada 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian elektron bebasnya itu ada 1 pasang, teman-teman ya. Sehingga total adalah 4. Jadi secara penyusunan elektron ya, dia adalah tetrahedral ya, teman-teman. Atau tetrahedron sama aja. Nah, tetapi secara bentuk geometri molekulnya berarti dia kan 4, 3, 1 ya. Atau kita bisa tulis berarti A, B, 3E atau AX3E ya. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat dari bentuk molekul di sini itu adalah 4, 3, 1. Berarti penyusunannya adalah tetrahedral, tetapi bentuk geometrinya adalah trigonal piramida ya. Bentuk geometri adalah trigonal piramida ya, teman-teman. Piramida atau bentuk piramid lah sama aja ya. Gitu. Ini kan piramid kebalik ya sebenarnya. Ketika kalian gambarnya seperti ini juga sih ya. F di sininya. Nah, gitu. Bener-bener yang ini malah kebalik ya, kebaliknya ini piramid beneran nih ya. Seperti itu ya. Oke, jadi mungkin gitu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini, dan inilah referensi saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini ya. Oke, semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.